Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kabar petang. Kita menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, ketika tanggal 20 Oktober Pak Jokowi lengser dari jabatannya, bagaimana dengan pengaruh Pak Jokowi terhadap calon-calon mereka yang berlaga di Pilkada 2024? Karena kan kita lihat misalnya di Sumatera Utara ada Bobi Nasution gitu ya, yang dimajukan dari Golkar dan beberapa partai Kim. Kemudian di Jawa Tengah misalnya muncul nama Irjen Paul Ahmad Lutfi di situ. Nah, ini bagaimana ketika Pak Jokowi sudah lengser, pengaruhnya Pak Jokowi ini seperti apa? Silakan. Saya kira kalau memention sejumlah pilkada, misalnya di Jawa Tengah, kan variabel utama yang dilihat oleh pemilih adalah sang kandidat. Jadi dalamnya adalah sang calon. Tapi memang karena ini kan pertanyaan yang biasanya dilakukan oleh para surveyor, Bapak Ibu, kalau pilkada hari ini dilakukan di Sumut, kira-kira apakah pilihan politik, kedekatan politik seorang presiden itu akan mempengaruhi Bapak Ibu? Itu biasanya cukup kuat secara signifikan. Karena seorang presiden itu dianggap sebagai leader di mana harapan terbesar bisa menentukan kemana pilihan politiknya akan berlabuh. Begitupun kalau surveinya di Jawa Tengah. Pasti ditanya oleh para surveyor itu, Bapak Ibu kira-kira tokoh nasional, pemimpin di Republik ini yang paling berpengaruh terhadap pilihan Bapak Ibu siapa? Minta disebut satu persatu. Pasti Prabowo Subianto paling tinggi karena posisi Prabowo adalah seorang presiden. Betul. Ini yang saya sebutkan bahwa seorang presiden itu tidak bisa dibantah bahwa dia akan memberikan manfaat politik kepada pemilih. Artinya apa? Insinuasi, pikiran, dan statement-statement politik seorang presiden itu seringkali menjadi preferensi dan rujukan pemilih di bawah. Tapi itu tidak cukup, karena cuma hanya sebatas preferensi. Oleh karena itu, calon-calon yang merasa dekat, teridentifikasi, atau didukung oleh Prabowo Subianto harus mengkapitalisasi itu sebagai langkah positif diterjemahkan supaya yang suka dan ingin memilih itu digiring ke TPS untuk pemilih. Percuma misalnya orang akan memilih sang calon dekat dengan Prabowo kalau dia nggak datang ke TPS. Ini yang saya sebutkan bahwa ada efek kejut yang mestinya dimanfaatkan oleh calon. Oleh karena itu budaya politik kita secara umum ini kan sangat figur. Sering saya ulang dari tadi. Ketika Prabowo Subianto nanti ketika jadi presiden, kedekatan politiknya dengan sejumlah kepala-kepala daerah di Indonesia, saya kira hakul yakin. Disitulah kemudian pemilih di Indonesia akan condong menentukan pilihan politiknya. Dan hebatnya pilihan politik Prabowo ini kan inline, tidak bertabrakan dengan preferensi pilihan politik Jokowi. Yang berkurang itu pengaruhnya dari Jokowi, karena secara alamiah siapapun presiden dan pemimpin di negara ini, kalau sudah lagi tak menjabat secara perlahan auranya itu pasti akan berkurang. Digantikan oleh pemimpin-pemimpin baru yang definitif dilantik sebagai pemimpin penggantinya. Jadi ini yang saya kira dalam kondisi alamiah, pemilih akan terus menjadikan presiden terpilih yang dilantik akan menjadi suplemen untuk mengarahkan dukungan politiknya di daerah-daerah tertentu. Oke, kita menuju ke Bang Ege. Bang Ege, lalu yang jadi pertanyaan ini peran dari Pak Jokowi pasca sudah tidak lagi menjabat atau purna tugas ini apa nanti dalam pilkada? Ya, jadi begini, kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu itu tidak semudah itu. Ada survei tadi, baik kepuasan terhadap Pak Jokowi, kepuasan terhadap Pak Prabowo, dan lain-lain. Saya yakin Bang Andre Rosiadi, kemudian Bang Dasko, Mas Oni, Mas Pras, dan lain-lain itu dengan timnya di Gerindra itu bekerja sedemikian rupa, diskusi dengan Koalisi Indonesia Maju, kemudian juga dengan lembaga survei dan konsultan, tentunya berdasarkan preferensi di daerah masing-masing. Kalau saya pribadi misalnya saya membayangkan Sumatera Utara itu Edi Rahmayadi masih kuat. Di DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian di Jawa Tengah saya malah lebih suka Sudaryono misalnya yang adalah kader Gerindra. Lagi-lagi ini didiskusikan dengan Pak Jokowi pasti karena saya tahu ya memang catatannya di seluruh dunia itu tidak ada presiden baru yang sudah dilantik nanti akan menurut betul kepada presiden lama, itu nggak ada di dunia. Tapi ini unik di Indonesia bahwa Pak Jokowi itu membantu Prabowo bisa terpilih sebagai presiden dan Pak Prabowo tidak akan melupakannya. Jadi karena itu saya mengatakan Pak Jokowi sekarang diajak diskusi, tapi nanti akan ada lembaga survei, kemudian ada konsultan. Bagaimana membaca situasi di daerah yang tadi dinyatakan oleh Andre Rosiadi, itu tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin Jawa Timur suatu kasus yang lain, tapi bagaimana sebarannya di tempat saya berada ini, Bali misalnya, kan unik itu. Di mana-mana itu ada poster The Gajah yang memunculkan wajah Pak Jokowi dan Pak Prabowo misalnya gitu. Oke, jadi Pak Jokowi ini sifatnya hanya mengusulkan calon atau juga bisa ikut serta dalam memutuskan? Itu kan dua hal yang berbeda. Oh, diajak
diajak diskusi sampai saat ini saya yakin oleh timnya Andre Rosiadi, Sampai saat ini, kalau nanti setelah lengser? itu diajak diskusi, walaupun jangan lupa kan pendaftarannya itu agak menguntungkan baik Jokowi efek maupun Prabowo efek, karena pendaftarannya kan di bulan Agustus ya, 26 Agustus kalau saya nggak keliru. Jadi itu mencerminkan diskusi dan keterlibatan antara Jokowi efek dengan Prabowo efek, walaupun tidak mudah. Karena lagi-lagi saya ambil 3 contoh itu aja. Jawa Timur oke, tapi Jawa Tengah misalnya bagaimana? Apakah kader sendiri? Apakah orang dengan latar belakang Kapolda? Kemudian 2 daerah lain yang unik sekali ya, Sumatera Utara dengan adanya Bobi Nasution, maupun DKI Jakarta di mana Anies yang pernah menjadi gubernur akan kembali lagi. Ini membutuhkan kerja keras baik dari diskusi Prabowo dengan timnya, dengan Pak Jokowi, ditambah lagi dengan lagi-lagi lembaga survei dan konsultan. Itu juga penting. Baik, Bang Andre, setuju nggak dengan pendapatnya Bang Ege? Karena memang Pak Prabowo juga berkali-kali menyatakan bahwa Pak Jokowi ini punya peran penting dalam konteks kemenangan dari Pak Prabowo sendiri. Anda setuju nggak ketika misalnya nanti setelah Purnatur tugas dari posisi sebagai presiden ini juga masih punya peran dan pengaruh yang besar? Nah, peran dan pengaruh Pak Jokowi setelah lengser ini seperti apa? Silakan. Jadi, yang pertama, Bobi Nasution itu kader Gerindra sekarang, Bang Ege. Ya, tentu kami Partai Gerindra akan mendukung dan memenangkan Bobi Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dan alhamdulillah surveinya Mas Bobi itu nomor 1 di atas Edi Rahmayadi. Ya, saya ingin mengklirkan pernyataan Bang Ege dulu, itu 1. Yang kedua, ya, ada beberapa survei ya, tapi mungkin ini yang terbaru ya, yang dikutip oleh Andre Rosiade ya. Ya, jadi yang kedua adalah saya ingin menyampaikan bahwa tentu sekali lagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak bisa dipisahkan. Ya, Pak Prabowo sudah mengambil keputusan bahwa beliau adalah keberlanjutan dari keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Dan tentu hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan selalu bersama dan tidak akan terputus meskipun Pak Jokowi sudah turun dari jabatannya. Itu tidak ada salahnya Presiden Republik Indonesia berkonsultasi dengan presiden-presiden sebelumnya. Nanti Pak Prabowo bisa diskusi dengan Pak Jokowi, bisa diskusi dengan Pak SBY, bisa juga diskusi dengan Bu Mega. Tidak ada masalah, gitulah. Jadi intinya apa? Sekali lagi ya, kami meyakini, Partai Gerindra meyakini bahwa harapan kami Prabowo efek ini bisa berdampak bahwa kepala daerah yang terpilih akan bisa mensukseskan program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Intinya itu. Dan kami meyakini bahwa seperti itu. Dan saya ingin kasih bocoran sedikit Bang Ege, Bang Adi, ini perilaku pemilih. Bulan akhir April 2024, saya melakukan survei di Sumatera Barat. Ya, di mana di Sumatera Barat itu Mas Anies waktu 14 Februari 2024 menang sebesar 56%, Pak Prabowo 40%. Apa yang terjadi di akhir April 2024? Ya, Pak Prabowo sekarang sudah unggul 5% lebih di atas Mas Anies. Ini perilaku pemilih ya. Dan dengan kerja-kerja nyata kader Partai Gerindra yang turun terus ke lapangan, ya, memberikan aksi nyata, kerja nyata, dan turun langsung secara nyata membantu bencana alam yang dialami oleh masyarakat Sumatera Barat, itu berubah sudah. Dari Februari dengan aksi dan kerja nyata kami, di akhir April ya Pak Prabowo sudah unggul 49,7% berbanding 45,7% Mas Anies, dan Partai Gerindra sudah pulih kembali menjadi partai pemenang pemilu kalau Pilpres dan Pileg dilaksanakan di akhir April 2024. Dan saya meyakini insya Allah survei bulan depan Pak Prabowo akan jauh lebih tinggi lagi dibandingkan Mas Anies kalau kita adakan survei di bulan depan. Kalau kemarin 4-5%, mungkin sudah tembus 2 digit. Ini menunjukkan perilaku pemilih ya. Kalau kita terus bekerja dan melakukan aksi nyata dan turun ke lapangan, insya Allah pemilih akan kembali kepada kita. Jadi gitu. Ya. Jadi masyarakat semakin kritis. Masyarakat butuh langkah-langkah konkret, bukan sebatas omon-omon waktu zaman kampanye. Itu perilaku pemilih di kampung Bang Ege yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang Andre, tapi kalau kita misalnya satu contoh misalnya di Pilgub Jakarta ini kan ada suara yang belum satu suara ya, kayak misalnya tadi disampaikan oleh Aditya Nugroho bahwa Koalisi Indonesia Maju ingin mengusung RK, tapi satu sisi Golkar juga masih belum memutuskan, sementara Pak Jokowi informasi yang kami dapatkan juga menginginkan RK untuk maju. Nah ini gimana untuk kemudian bisa mendudukan satu suara ini?
Partai Gerindra sendiri kan sudah seperti yang disampaikan Ketua Harian kami, Bapak Sumi Dasko Ahmad, bahwa Partai Gerindra sudah memberikan rekomendasi kepada Kang RK, ya, Kang Emil untuk maju jadi calon gubernur. Bahkan survei yang saya baca dari salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya itu di bulan Ramadan yang lalu, Kang Emil itu angkanya hampir 10% di atas Mas Anies. Itu di bulan Ramadan ya, yang lalu ya. Itu angka yang saya baca. Jadi intinya apa? Sekali lagi tentu meskipun kami sudah mengusulkan, lalu juga Bang Zulhas PAN juga sudah menyampaikan dukungan kepada Kang Emil, sekali lagi tentu semua akan didiskusikan. Ya, itu kita akan diskusi bersama-sama, kita akan mencari calon gubernur DKI yang terbaik ya. Yang pertama bisa menang, yang kedua bisa mendukung keberhasilan pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, intinya kan ini, kita ingin bersinergi bersama-sama, bergotong royong, memastikan Indonesia jauh lebih baik ke depan, Indonesia bisa bangkit, dan Indonesia jauh lebih sejahtera. Dan program-program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa diwujudkan, seperti itu. Jadi mohon waktulah, mohon bersabar, komunikasi politik sedang dilakukan, dan kita akan memberikan pilihan terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta. Ya, di mana gubernur tentu harapannya bisa mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Sehingga janji-janji politik Pak Prabowo itu bisa dieksekusi, bukan sebatas omong-omong, seperti itu. Baik, ini kan artinya ketika kita melihat bahwa Prabowo tetap akan menjalin kerjasama dengan Pak Jokowi, baik ketika Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden ataupun Pak Jokowi sudah lengser dari kursi presiden. Nah, pertanyaan berikutnya ketika Prabowo sudah dilantik, ini bagaimana nasibnya partai-partai oposisi? Silakan, Mas Adi. Kalau melihat kecenderungan secara umum, ada sejumlah partai politik yang kalah dalam Pilpres itu punya intensi bergabung menjadi koalisinya Prabowo Subianto. Sebut saja misalnya PKB dan Nasdem yang saya kira secara gestur politik sudah membuka komunikasi politik dengan Prabowo yang dibaca oleh publik sebagai tanda-tanda alam soal kemungkinan PKB dan Nasdem bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya ini yang disebut dengan presidential coalition, di mana sekalipun seorang presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, tapi kalau dukungan parlemennya itu tidak terlampau signifikan, belum mencapai 50% plus 1 misalnya, maka ada kecenderungan ingin merangkul pihak-pihak politik yang kalah, yaitu terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Cuman memang saya tidak membaca kepentingan koalisional pasca Pilpres merangkul yang kalah ini tidak inline, tidak sejalan misalnya dengan kepentingan politik untuk melakukan kerjasama di sejumlah pilkada-pilkada. Sebut saja misalnya PKB. Kita tahu bahwa PKB itu adalah kalah pemilu yang kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Prabowo, tapi PKB itu sudah mengusung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Ini yang saya kira bikin repot mencermati model koalisi yang ada di Indonesia. Satu sisi ingin bergabung dengan pemerintah, tapi pada sisi yang lainnya dia cenderung mengusung calon yang selama ini dianggap sebagai antitesanya pemerintah. Harus diakui per hari ini wajah Anies Baswedan itu adalah wajah oposisi, wajah antitesa dari Jokowi, wajah antitesa dari Prabowo Subianto. Tapi PKB yang menyatakan kecenderungannya mengusung Anies, tapi gestur politiknya bergabung dengan Prabowo kalau kemudian nantinya akan diajak. Jadi inilah kerumitan-kerumitan yang saya kira memang dalam sistem presidensialisme multipartai di Indonesia seringkali ini rumit untuk menjelaskannya. Satu sisi memang saling berangkulan, tapi satu sisi yang lainnya harus siap-siap berkompetisi satu sama yang lain. Saya termasuk meyakini bahwa partai-partai yang ada di KIM itu tidak mungkin solid di 541 kepala daerah di seluruh Indonesia. Untuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumut, mungkin KIM ini solid, tapi di provinsi-provinsi lain seperti NTB, di Kalimantan, Sulawesi, saya tidak terlampau meyakini bahwa KIM ini sepenuhnya akan solid. Pasti ada kalanya Gerindra itu akan berkompetisi dengan Golkar, ada kalanya Gerindra itu berkompetisi dengan calon dari Demokrat ataupun dari PAN. Tapi mostly yang ingin saya katakan, mayoritas sejumlah pilkada di Indonesia ada kecenderungan KIM ini solid, terutama di provinsi yang dianggap sebagai battleground. Dia itu punya basis pemilih yang cukup banyak, yang dinilai sebagai backbone dan tulang punggung yang bisa menjadi ujung tombak kemenangan pendulang suara di 5 tahun yang akan datang. Tapi di level kecamatan atau di level kota dan kabupaten,
saya sulit membayangkan Kim ini sepenuhnya solid. Itulah yang saya sebutkan. Oke. Sistem presidensialisme multipartai inilah yang kemudian satu sisi harus berteman, satu sisi yang lainnya juga harus saling siap berhadap-hadapan satu sama yang lain. Artinya Koalisi Indonesia Maju tidak solid di semua daerah. Kita menuju ke Bang Ege. Kalau memang Koalisi Indonesia Maju tidak solid di semua daerah, lantas kalau preferensi politik Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi sama, ini persamaan tokoh yang akan diusung ini apakah di semua daerah atau hanya di battleground misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah atau bagaimana peta pertarungan per wilayahnya, Bang Ege? Saya pelan-pelan mau mengatakan dalam konteks teori komunikasi politik kita harus tahu bahwa tingginya sekarang tingkat kepuasan baik kepada Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Saya rasa terkait juga ya kalau Litbang Kompas yang melakukan dengan berita-berita yang ada di Kompas, yaitu yang pertama hilangnya suara akademisi atau kampus dan menurunnya suara para guru besar atau amicus curiae yang dulu. Nah, berangkat dari situ saya ingin mengatakan di bawah belum tentu apa yang menjadi sesuatu di level nasional itu bisa kita terjemahkan dengan baik. Tapi saya bahagia Adi Praitno nggak perlu takut semua konsultan, semua lembaga survei. Karena tadi ya Bang Andre Rosiadi saya baca asta karyanya Prabowo Gibran itu nomor 1 adalah menegakkan Pancasila, kebebasan dan kemudian HAM. Jadi artinya silakan saja para konsultan dan lembaga survei itu mencari siapa-siapa yang barangkali tidak dibaca sebagai hasil diskusi Prabowo dan Jokowi. Jadi bagi saya lagi-lagi, saya mempunyai peta yang berbeda. Saya dengan Salem Bastunya, Adi Pray mungkin dengan parameternya ya, di Jakarta, misalnya Jawa Tengah, kemudian tadi Jawa Timur saya skip ya, Jawa Barat misalnya, kemudian Sumatera Utara, ya DKI Jakarta tadi ya sudah saya katakan, ini sesuatu yang berbeda. Nah, balik ke pertanyaan tadi, mereka sekarang sedang berdiskusi sambil juga menghitung-hitung lembaga hasil-hasil survei dari hari ke hari, baik yang kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana saya katakan dulu, pada waktu menjelang Pilpres saya memberikan laporan dari Semarang itu, secara kualitatif saya mengatakan kan ini kemungkinan besar satu putaran dengan margin yang besar. Waktu itu saya laporkan setelah saya melihat 2 rapat akbar terakhir yaitu di JIS dan di Semarang. Nah, sekarang angka-angkanya masih berkembang, menurut saya masih berkembang sangat menarik. Lagi-lagi, Jakarta itu sangat menarik, Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi sangat menarik. Lalu satu lagi jangan lupa para pemirsa bahwa yang akan menjadi partai oposisi itu pun, apakah PKS ataupun PDI Perjuangan, itu juga belum solid betul. Bukan demikian, Adi Pray dan kemudian juga teman-teman partai lain, mereka juga belum begitu solid. Jadi kita masih sangat cair dan masih sangat dinamis. Jangan khawatir semua lembaga survei dan konsultan karena dijamin oleh asta karyanya Prabowo untuk menegakkan hak berekspresi dan kemudian mencari kepala daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah. Baik, kita ke Bang Andre. Bang Andre tadi sudah mendengar analisis dari Mas Adi dan teori dari Bang Ege. Lalu secara praktiknya seperti apa ketika kita membicarakan masalah Pak Prabowo dengan Kimnya bersikap terhadap oposisinya di Pilkada serentak ini? Yang pasti kita semua tahu, tadi sampaikan oleh Bang Ege soal asta karya itu, bahwa Pak Prabowo ini sangat konstitusional. Tentu sekali lagi Pak Prabowo dan koalisinya akan membantu calon yang akan didukung maupun diusung dengan cara-cara konstitusional. Tentu tidak akan ada dilakukan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi. Karena sekali lagi Pak Prabowo adalah seorang patriot, seorang negarawan dan sudah sangat sangat demokratis. Apa buktinya? Beliau untuk maju menjadi calon presiden membentuk partai dan mendirikan Partai Gerindra. Ini menunjukkan bahwa beliau percaya demokrasi, beliau sangat menghargai demokrasi dan beliau sangat menghargai perbedaan pendapat. Jadi tentu sekali lagi apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju tentu dengan cara-cara yang konstitusional, tidak melanggar aturan dan tidak melanggar prosedur yang ada. Sekali lagi kita sangat menghormati demokrasi, begitu. Oke, baik, nanti kita sama-sama tunggu ya siapa saja tokoh yang kemudian dideklarasikan akan didukung oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Andre, Mas Adi dan juga Bang Ege. Sehat selalu.